Oh, Mas Gibran, Mas Gibran, Butuh dulu Mas. Mas Maaf Gibran. ya. Masuk, Mas. Mau sekalian ikut? Siapa tuh? Ora. Metro. Manikin, manikin. Manikin Mas Didit. Mau Indosiar masih TV, Pak. Oke ya, roll kamera. Rolling. Salam jumpa saudara, senang sekali saya Putra Mahendra. Hari ini berkesempatan langsung untuk bertandang ke kediaman Presiden ke-7 terpilih untuk memimpin negeri ini 2014-2019, yakni Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Pak Jokowi? Baik, alhamdulillah baik. Bu, apa kabar? Baik. Pak, jadi dari Ibu juga ini adalah pertama kali pasca penetapan KPU sebagai pemenang presiden untuk kembali ke Solo, Pak. Apalagi ini momen Ya, lebaran. ini kan kita kan juga udah lama gak ketemu anak, nggak lama nggak ketemu keluarga besar, ketemu teman-teman di Solo ya kita pulang 2 hari nanti kembali lagi ke Jakarta. Biasanya kalau Bapak dan Ibu lakukan kalau kan jarang pulang ke Solo ya Bu ya. Apa aja sih Pak yang terbiasa dilakukan di rumah seperti itu? Nyapu rumah, bersih rumput, Ngerawat ternak juga. ya ngerawat burung, ayam, Seperti itu. pokoknya yang di luar rutinitas kita di Jakarta. Iya. Pak Jokowi. Jadi Oktober Bapak kan sudah bilang seperti itu. Sekarang yang jadi perbincangan masyarakat adalah siapa kabinet penyokong untuk Pak Joko Widodo dan juga nantinya. Terkait ada yang mengatakan ada alternatif kabinet versi seperti itu yang sekarang ini banyak mencoba di masyarakat. Ada 3 opsi. Apa itu memang keluar dari pilihan Bapak? Enggak, jadi kalau itu kan saya kira masyarakat aktif untuk berpartisipasi, memberikan masukan itu baik-baik saja. Ini kan sebuah tradisi baru. Jadi rakyat mengeluarkan nama-nama, kemudian rakyat mengomentari atau memasukkan nama-nama, silakan. Tetapi yang jelas kita ini punya kantor transisi yang akan bekerja secara penuh setelah Lebaran ini. Kantor transisi nanti mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kemudian menyiapkan organisasinya, yaitu kementerian. Kementerian masih dipertahankan seperti sekarang atau dirampingkan. Ini juga nanti akan dikerjakan secara maraton dalam waktu 2,5 bulan. Kemudian siapa yang menempati pos-pos itu? Nah, ini yang baru juga nanti setelah Lebaran baru akan kita aktif menuju ke sana. Kriteria yang akan menempati pos-pos tersebut kan Bapak katakan berasal dari profesional. Tapi bagaimana jika banyak kalangan profesional yang berasal dari partai koalisi Bapak sebelumnya Pak? Kita itu tidak memasalahkan partai dan non partai. Yang paling penting profesional. Karena dulu profesional banyak yang masuk ke partai juga banyak. Yang paling penting satu harus bersih. Yang kedua punya kemampuan manajerial. Baik kemampuan manajerial administrasi maupun manajerial lapangan harus ngerti, lapangan ngerti, administrasi ke pemerintahan harus ngerti. Yang ketiga punya leadership yang kuat, harus ini karena yang kita hadapi ini persoalan-persoalan ini tidak enteng. Kemudian kompetensi yang lain. Saya kira kalau itu betul-betul kita dapatkan, ya ini pemerintahnya akan jalan secara maksimal. Cepat ngebut. Oke, Pak, batas pemutus artinya adalah yang menentukan pilihan terakhir ada di tangan Pak Jokowi. Ya, kan semua Yusuf orang Kala, tahu bagaimana hak prerogatif. Hak prerogatif itu ada di presiden. Ada di presiden. Itu hak prerogatif, artinya finalisasi nanti ada di presiden. Tetapi bahwa nanti ada usulan dari masyarakat, silakan. Partai memberikan usulan, silakan. Tapi sekali lagi, hak prerogatif itu ada di presiden. Itu tegas, saya sampaikan. Pak Jokowi, kita tinggalkan dulu masalah berat tersebut, kembali ke Bu Iriana. Bu, pernah tidak Bu terpikir menjadi seorang istri dari orang yang akan memimpin negeri ini? Dulu jadi wali kota aja nggak ngimpi, jadi gubernur nggak bayangin, ya. Jadi bayangannya dalam waktu itu
ibaratnya kan Bapak benar-benar melalui tahapan-tahapan yang memang struktur ya Pak ya, dari pemimpin kota kabupaten, pemimpin provinsi tingkat 1, ada yang akhirnya menjadi pemimpin negeri. Ibu sendiri melihatnya dan sebagai seorang istri dari Pak Joko Widodo yang memang kesehariannya terkenal dengan kepala daerah yang gemar belusukan, bagaimana Bu? Ya, yang kasih support aja apa yang dikerjakan Pak Joko kayaknya yang penting Ada tidak Bu berubah Bapak ketika Bapak posisi menjadi wali kota dan saat itu menjadi gubernur? Ya gini-gini aja, adanya kayak gini mau dirubah apanya. nanti malah udah bingung ya kalau udah perubahan Pak Joko. Udah ada Bu request dari Bapak, nanti baju saya tolong diganti waktu jadi presiden, jangan beli baju putih lagi, jangan Nggak pakai. mikir, nggak. Belum mikir nanti jalan Pakai aja. juga pakai biasa. Kita pakai. Yang paling penting apa? Yang paling penting kan nanti kerjanya seperti apa, bukan pakaiannya seperti apa. Tapi Bapak tetap dengan gaya seperti ini Pak? Kira-kira apa Nah, yang mau dirubah apanya sih? Saya mau tanya. Yang mau dirubah apanya? Setelah Modelnya rambut, juga kayak gini. ini. Masa rambutnya mau dijabrik gitu. Pak Jokowi ke seorang kepala negara identik dengan protokol yang sangat ketat Pak. Sementara Bapak sangat dikenal masyarakat dengan pemimpin daerah yang gemar sekali melakukan belusukan, turun ke jalan bahkan masuk ke gang-gang sempit, ke got sekalipun seperti itu. Ada tidak bayangan Bapak bagaimana kira-kira untuk mengatasi hal tersebut dan kegambaran Bapak dan Nah, batasan iya. yang akan ada di Loh, kita melakukan turun ke bawah, ya kan? Untuk apa sih? Untuk mendengar suara rakyat, itu penting. Suara rakyat itu didengar, itu penting. Baik yang di pasar, baik yang di kampung, baik yang di dekat bantaran sungai, baik yang di kawasan kumuh, baik yang di desa, baik yang di kampung nelayan, semuanya harus didengar. Kita harus ngerti betul persoalan mereka itu apa. Jadi kalau saya kesana ya nggak salah dong. protokol Yang kedua kita turun ke bawah itu untuk apa? Untuk manajemen pengawasan. Orang bekerja itu harus diawasi, entah itu proyek, entah itu program, semuanya harus diawasi. Masalah pengamanan itu urusannya Mas Pampres, bukan urusan saya, ya kan? Yang paling penting jangan sampai saya terhalangi berkomunikasi dengan rakyat, dengan masyarakat. Yang paling penting adalah jangan sampai kegiatan mendengar rakyat ini menjadi terganggu karena keamanan kita yang terlalu ketat. Oke baik. Jadi tetap belusukan tetap harus dijalani ya Pak ya? Tetap. Malah mungkin lingkupnya akan lebih keliling Indonesia nanti. Iya, tetap. Bu, mungkin pemirsa di rumah juga pengen tahu Bu, sebagai seorang istri presiden yang akan memimpin negeri 5 tahun nanti, apa sih yang berbagi ke pemirsa di rumah, ke ibu-ibu yang lagi nonton sekarang, kira-kira apa yang dipersiapkan dengan kesibukan Bapak, dengan istirahat yang kurang, dengan kerja yang sangat ekstra seperti itu? Yang penting memberi contoh yang baik. Asupan makanan seperti itu, kan nggak boleh telat makan kalau jadi presiden Pak, nggak boleh telat makan. Makanan udah disiapin terus. Ya meskipun yang dimakan sedikit atau banyak kan disiapin terus. Jamu siapin terus ya pagi. Kita yang nggak diminum. Meskipun kadang juga nggak diminum. Ya kita ngomong apa aja. Jadi kira-kira keluarga yang ada di sini, ibunda Pak, anak-anak yang masih sekolah, Tetap jadi yang akan dibagi apa? Tetap di Solo, jadi anak-anak saya di Solo, ibu saya tetap di Solo. Nanti yang di Jakarta saya dengan istri aja. Ini bekerja, kita akan bekerja dan menghadapi sebuah pekerjaan yang besar yang harus kita selesaikan. Pak Kalau Jokowi. kangen ya ke Solo. Nah, Pak Jokowi kembali ke masalah pemerintahan Pak. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu 100 hari masa kepemimpinan Pak Joko Widodo di Yusuf Kala, apa kira-kira Pak yang akan ditonjolkan di sana? Kita tidak punya program 100 hari, tapi bahwa kita begitu dilantik kita akan kerja secepat-cepatnya, itu ya. Kira-kira apa gitu Pak tujuan senter utama, poin-poinnya lah? Kebutuhan dasar masyarakat, pendidikan, kesehatan, ini kebutuhan dasar yang harus, karena kita lihat banyak sekali anak-anak yang tidak lulus SD, SMP, banyak. Saya harus ngomong apa adanya dan kita harus ya berbicara fakta. Itu yang harus diselesaikan secara cepat-cepat. Karena kita ingin ke depan pembangunan manusia, pembangunan SDM kita betul-betul harus menjadi perhatian yang utama. Harus Jadi tidak ada batasan tapi secepatnya. secepat-cepatnya. Dan kalau untuk kabinet sendiri, pasca Bapak dilantik kira-kira berapa hari nggak ada Ya kabar langsung diumumkan setelah itu. langsung diumumkan? Baik, kalau seperti itu Pak, terakhir dari saya kira-kira
apa ya Pak yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat yang sudah mendukung Bapak, paling tidak 53,15% harapan masyarakat, harapan bangsa ada di pundak Bapak saat ini dan Bapak Yusuf Kala tentunya. Kira-kira apa ungkapan yang Semuanya, jadi semuanya untuk seluruh masyarakat, untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air sama. Jadi pilpres sudah selesai dan kita berharap kita menjadi satu lagi, bersatu lagi, yang dulu tetangga dengan tetangga renggang bersatu, yang dulu teman dengan teman renggang bersatu lagi, yang dulu saudara dengan saudara renggang bersatu lagi, menjadi bangsa Indonesia yang satu, dan kita harus tetap menjaga persatuan Indonesia untuk kita melangkah bersama? bekerja, melangkah bersama ke depan, bergerak bersama ke depan, agar negara kita ini menjadi lebih baik. Baik. Itu tadi saudara, demikian perbincangan saya dengan Pak Joko Widodo dan Ibu Iriana terkait bagaimana bangsa ini akan dibawa 5 tahun ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan dan tadi perbincangan kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Putra Mahendra, sampai jumpa. Salam CTV. Terima kasih Pak Jokowi.